guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di SMK Telekomedika Channel dan saya Kumala Rahmadian Sofiana. Pada kesempatan kali ini, kami mau wawancarai nih salah satu dari alumni SMK Telekomedika. Tepatnya sih angkatan pertama. Pasti penasaran kan bagaimana keseruan dari wawancara pada kali ini? Daripada penasaran, mari kita ikuti program kami yaitu Jejak Alumni. Oke teman-teman, kali ini kita udah bersama dengan narasumber kita nih. Narasumber yang cantik sekali. Langsung aja yuk. Hai Kak. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah. Bosan nggak sih di rumah aja tuh gimana? Enggak sih, karena memang banyak banget kegiatan yang aku lakuin di rumah. Jadi banyak banget juga waktu sama keluarga dan jadi quality time sama keluarga aja. Oh iya, teman-teman di rumah pasti belum kenal kakak nih. Lebih baik perkenalan dulu deh, gimana? Boleh? Silakan. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Holila. Biasanya waktu sekolah dulu dikenal namanya Nunu. Oh, berarti sekarang panggilnya apa nih? Panggilnya boleh Holi, boleh Nunu. Kakak itu dari angkatan pertama kan ya? Iya betul. Angkatan pertama tuh tahun berapa sih? Angkatan pertama itu kapan ya? Tahun 2015. Jauh ya sama aku. Jauh, jadi saya udah agak tua nih. Aku angkatan berapa ya? Sekarang aja masih kelas 11. Wah, Masya Allah udah hebat ya, udah bisa jadi MC gitu. Amin sih, amin aja gitu. Nah, di sini tuh aku mau wawancara kakak nih. Kakak kan udah jauh gitu di atas aku, udah merintis suksesnya, bahkan udah bisa dibilang sukses lah gitu kan. Amin. Udah hebat gitu. Ya. Nah, udah siap belum nih kalau aku wawancara? Oh, siap banget dong. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke wawancara, jangan lupa ya, kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, lalu like, komen, dan share ke IG kalian masing-masing. Siap! Oh iya Kak, dulu kenapa sih kakak pengen banget gitu masuk ke SMK Telekomedika? Karena yang pertama itu aku pengen banget cari sekolah yang emang mengasah kemampuan dan gak cuman ilmu materi tapi ke semuanya kayak prakteknya dan lain-lain gitu. Dan pas ngelihat SMK kesehatan tuh kayak ngelihatnya keren banget gitu ya, terus kayak pakai baju produktifnya tuh putih-putih gitu, kayak keren aja. Jadi tertariknya dari situ sebenarnya. Apalagi kan jurusan-jurusan di SMK Telekomedika tuh jarang ya di sekolah-sekolah lain tuh. Nah iya betul. Ya, kayak menarik aja gitu kan. Ya. Nah, tapi sebenarnya kakak tuh masuk ke sini keinginan kakak atau keinginan orang tua sih? Enggak, kalau aku pribadi keinginan diri sendiri. Karena memang dari kedua orang tua pun nggak ada paksaan atau apapun. Oh jadi emang keinginan diri sendiri, tapi orang tua nggak ada kendala apa-apa? Nggak ada. Alhamdulillahnya sih mereka mendukung. Tapi ini kan biasanya tuh sebelum masuk SMK pasti ada pilihan-pilihan nih dari SMP tuh kayak mau ke SMK MAT, ke SMK A atau B, C gitu kan. Nah terus kenapa kakak benar-benar lebih memilih SMK Telekomedika daripada sekolah-sekolah yang kakak pilih yang lain? Mungkin bisa dibilang jodoh ya, karena pas lulus dari SMP itu kelas 9 udah ngeliat kayak oh ada SMK nih keren gitu. Ya udah terus nggak coba ke negeri, nggak coba kemana langsung. Oh nggak coba ke negeri dulu? Iya. Berarti daftarnya dari sebelum ini ya? Sebelum ujian? Pokoknya iya, aku ambil gelombang 1. Sama sih kayak aku juga langsung daftar. Karena udah ngerasa kayak oh feel-nya dapet nih gitu ya, jadi ya udah langsung aja. Oh iya dulu kakak tuh jurusan apa sih? Aku ambil keperawatan. Sama dong. Sama ya kita ya. Bukunya yang tebal-tebal itu ya. Iya. Yang susah-susah gitu kan. Ya susah banget lah pokoknya. Dulu tuh bisa di-share gak sih ke teman-teman yang di rumah suka duka kakak selama di SMK Telekomedika itu apa? Oke. Ini mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Lebih banyak sukanya atau dukanya nih? Kayak sebenarnya namanya sekolah ya, pasti juga ada suka dan dukanya gitu. Kalau misalnya bisa dibilang dukanya ya 50%, sukanya 80% gitu. Karena di sekolah sendiri itu banyak banget ilmu yang didapat, terus pas kita udah lulus sekolah itu sangat kepake banget buat di dunia kerja. Dukanya pasti mungkin kamu rasakan juga ya Dek. Dukanya tugasnya banyak banget.
terus SOP-nya banyak PKL-nya. banget. Ya, PKL dan lain-lain gitu. Jadi yang di-share untuk adik-adik semuanya ketika memang sekolah itu bener-bener kita harus fokus apa yang emang kita harus pelajari gitu. Jadi jangan sampai kebanyakan main ya. Karena kebanyakan main itu nggak bagus juga gitu. Setiap ada pekerjaan, ada PR atau apa itu langsung dikerjakan. Terus ini nih Kak, kan pasti banyak pengalaman menarik nih ya. Nah, pengalaman menarik Kakak nih selama PKL mungkin atau sidang atau uji kom gitu. Gimana? Itu suatu hal yang sangat gimana ya? Deg-degan banget, Campur aduk banget. banget. Apalagi yang namanya PKL waktu itu di rumah sakit ya, dan di sana itu ngekos karena lumayan jaraknya agak jauh gitu. Itu pengalaman pertama aku untuk tinggal jauh dari rumah atau dari orang tua gitu ya. Itu pengalaman yang sangat berkesan banget karena kita harus adaptasi ya sama lingkungan, terus di rumah sakit pun, apalagi di rumah sakitnya waktu PKL di Angkatan Udara. Itu jadi kan perawat-perawatnya tuh kayak mayor-mayor gitu ya, tegas-tegas banget, dan kita benar-benar harus disiplin di situ. Gitu. Biasanya kita ke sana tuh nengok orang sakit, terus tiba-tiba kita kayak kerja di sana gitu. Iya, benar banget. Susah banget sih, aku juga ngalamin soalnya. Terus perasaan campur aduknya selama uji kom nih apa? Uji kom itu gimana ya, deg-degan banget karena nilainya kan diambil dari hasil yang paling kita lakukan kan. Jadi belajarnya persiapannya itu benar-benar harus matang banget. Terus juga harus ulang-ulang prakteknya. Jadi jangan sampai kayak lupa nih step selanjutnya apa gitu kan. Misalnya kita udah SOP banyak pertama, ya, banyak banget. Prakteknya banyak banget sih. Prakteknya banyak banget. Tapi keseruannya nih kayak kalau prakteknya tuh seru di labnya tuh kayak gimana sih? Seru di labnya itu ya sama teman sih, karena kan kita jadi cari korban, bukan cari korban sih ya, kayak ada praktek misalkan harus suntik gitu ya, kita kan otomatis harus cari teman siapa nih ya kan, kayak gitu. Cari korban buat ininya. Iya benar, yang jadi pasien kita gitu. Pasiennya. Nah itu seru banget sih. Iya. Terus juga kan emang fasilitas di sekolah juga kan lengkap ya Kak ya? Lengkap banget, jadi labnya. iya benar. Jadi di sini tuh fasilitasnya sangat mendukung banget. Jadi buat adik-adik yang lain-lain harus manfaatin fasilitas yang ada di sekolah. Iya. Oh iya, kan zamanan SMA nih ya, zamanan SMA tuh kan kayak banyaknya kisah-kisah percintaan lah gitu. Aduh. Di musim-musimnya nih guys. Nah itu tuh kakak sendiri gimana sih? Kan kita semua juga tahu nih kalau di Telekomedika itu mayoritasnya cewek nih. Nah itu dia. Terus gimana? Gimana ya, kalau semasa di SMK nggak ada cinlok-cinlok di sekolah karena emang satu kelas tuh cewek semua gitu kan. Ada cowok tapi ya di kelas, jadi itu terbatas gitu. Jadi kalau untuk kisah-kisah percintaannya itu di SMK kayaknya aku kurang terlalu fokus ke cowok kali ya, karena emang dituntut untuk belajar, terus juga ujiannya banyak banget ya, terus praktek-prakteknya kayak gitu. Jadi kayak lebih fokus ke sekolah aja gitu ya. Nah. Tapi di kelas kakak nih, kayak misalnya kan apalagi zamanan sekolah tuh suka banyak geng atau berkubu-kubu lah gitu. Aduh. Gimana tuh? Kalau misalkan mau bilang geng-gengan gitu pasti ada gitu ya. Ada sayap kanan, ada sayap kiri gitu ya. Pasti Jadi, sih, itu pasti ya. Pasti ada ya di setiap kelas gitu kan. Ya ada sih, cuman kalau diceritakan agak sedih gitu. Miris gitu ya. Miris gitu. Miris banget sih. Jadi yang teman-teman angkatan yang lain, hai. Disapa dulu ya teman-teman. Iya. Kakak dulu nih target awal target selama sekolah tuh apa aja sih Kak? Target selama sekolah itu yang pasti aku tuh orangnya ambis banget. Oh, ambil. Jadi Aku minder. jadi tuh aku nggak mau kalau misalkan nilainya di bawah temanku yang lain gitu. Jadi Kayak sedih aja juara gitu. kelas gitu ya? Yang nggak, ya bisa dibilang gitu. Tapi sering nggak? Sering gitu maksudnya? Ya dari, mungkin emang waktu dari SMP-nya itu emang hobinya senang belajar kali ya. Jadi alhamdulillah sampai ke SMK-nya pun juara 1 gitu. Sombong amat. Agak sombong ya, maaf ya. Nggak apa ya, maklum aja. Tapi menurut kakak nih lebih baik teorinya atau prakteknya sih di sini tuh? Lebih baik, dua-duanya baik. Jadi
dua-duanya itu penting karena saling berkontribusi, jadi seimbang dua-duanya. Biasanya tuh kan orang ambis tuh ini ya aktif gitu ya. Nah, Bisa dibilang kayak gitu. Kakak dulu waktu di SMK Telekomedika itu aktif apa aja sih Kak kira-kira? Waktu di SMK dulu saya menjabat sebagai ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Iya. Aduh, aku junior kakak nih. Ketua OSIS, tapi ya bener-bener harus itu belajar juga sih. Sebenarnya nggak ada minat untuk jadi ketua OSIS juga gitu kan. Cuman mau nggak mau harus mau. Tapi dari situ kita bisa nambah relasi. Ada event sekota Bogor buat LDKS dan itu ikut, dan di sana kita bertemu sama ketua OSIS seluruh SMA di Kota Bogor. Itu keren banget. Itu nambah-nambah relasi kita. Masuk ini ya, apa namanya? Kayak organisasinya gitu ya yang dari luar. Nah, kalau misalnya ada perwakilan nih, kayak misalnya kakak mewakili sekolah gitu untuk setingkat Kota Bogor atau bahkan lebih, itu ada nggak? Kalau dulu itu aktifnya hanya di organisasi, jadi kalau untuk lomba itu kayaknya di bawah angkatan aku. Jadi pas di angkatan aku masih belum ada lomba-lomba, tapi ada event Epitech Jabar kalau nggak salah, itu se-Jawa Barat ya, di GOR waktu itu sih. Acara itu aja. Tapi kakak ikut berpartisipasi. Berarti emang benar-benar aktif gitu ya orangnya? Iya, jadi untuk adik-adik kelas yang lain selama sekolah itu kita harus manfaatin waktu, dan ada organisasi kita harus ikut. Karena nanti itu akan menambah relasi kita pas kita udah lulus sekolah dan lain-lain, itu penting banget. Iya sih, apalagi kan kayak misalnya udah kuliah tuh lebih susah ya, apalagi kalau udah kenal dunia kerja gitu. Lebih susah buat aktif kayak di organisasi lagi. Oke Kak, kan pasti banyak target nih, banyak ekspektasi gitu, harapan-harapan. Boleh diceritain gak sih ke penonton yang di rumah target kakak itu apa aja gitu? Kayak target aku selama sekolah nih ya. Iya. Jadi targetnya itu pas masuk sekolah sini pengen jadi perawat yang profesional. Pasti sih itu, pasti. Terus dan pengen banget juga jadi perawat anestesi, itu karena jarang ya, jadi pengen banget untuk masuk ke sana. Cuman memang qadarullahnya sekarang belum gitu kan. Jadi setiap target yang kita punya tuh kan pasti ada jalannya masing-masing ya. Iya. Terus Ada rintangannya masing-masing. Benar. Dan selama sekolah pun targetnya aku sih nggak mau ada nilai yang di bawah KKM. Oh, jadi benar-benar itu tuh memotivasi banget gitu ya. Motivasi buat banget. Adik-adik kelas gitu. Ya. Tapi buat adik-adik kelas yang memang nilainya belum di atas target atau di atas KKM, itu pasti remedial ya. Nah itu jangan berkecil hati ketika nama kamu dipampang di pengumuman gitu ya. Itu harus jadikan motivasi buat kamu buat lebih giat lagi belajarnya. Boleh lah ya. Jadi masukan gitu buat kedepannya. Ya. Nah, terus target yang tercapai ini apa aja sih? Target yang tercapai, targetnya itu sekarang jadi bisa mencari uang sendiri. Asik. Udah hebat kan? Berarti saya bener kan tadi bilangnya udah hebat, cantik. Amin. Cuman masih sendiri gitu ya. Aduh, yang mau ya silahkan. Oke, jadi selama di sekolah itu kita harus benar-benar manfaatin waktu banget. Jadi buat kamu juga sih ya, selama ada ujian atau misalkan ada tugas dan lain-lain, itu langsung dikerjakan, jangan ditunda. Kalaupun memang nilainya di bawah KKM, kita harus kejar gurunya sampai Bu ini gimana, dan kita harus benar-benar cari gitu biar nilainya itu bisa di atas. Jadi harus kita yang bawel gitu karena kita yang butuh nilai ya. Iya, jadi jangan ngerasa kayak udahlah gue mah pasrah aja, ngalir aja. Nah itu tuh janganlah gitu ya. Jangan itu kayak pasrah banget, mau lulus mau enggak ya udah terserah aja gitu. Terus kesibukan kakak sekarang ini apa sih? Kesibukan aku kerja dan kuliah. Kerja di mana boleh dikasih tahu biar lebih memotivasi gitu. Kayak untuk mencapai titik ini sebenarnya nggak mudah dan nggak sebentar ya. Jadi aku tuh kerja pas lulus sekolah dari sini aku langsung kerja, dan pas kerja itu nggak mudah ya cari kerja. Jadi kesibukan aku itu sekarang kerja sebagai head of clinic atau bisa dibilang kepala klinik gitu ya. Wah, buset, bener ini. Aduh, udah hebat, cantik, kan kataku juga apa tadi. Udah benar-benar calon sukses banget lah ini mah. Amin. Pokoknya
calon suaminya tuh kayak beruntung banget gitu punya hal-hal ini. Masya Allah. Kayak apa lagi? Nah, terus kesibukannya juga aku kuliah. Oh, jadi kuliah juga, kerja juga. Ya. Aduh. Itu kebayang otaknya. Do so you want him to do you so much you could do anything. Jadi harus terbagi-bagi ya. Dan harus manajemen waktunya tuh bener-bener harus pintar gitu ya. Saat ini kesibukan aku hanya kerja, kuliah itu sih, dan ada sedikit bisnis sudah. Bisnis apa tuh kira-kira? Ada toko baju gitu. Jadi kakak juga buat selingan waktu gitu di situ. Iya, karena masa muda itu masa yang memang harus kita manfaatin banget ya. Apalagi di umur sekarang ya masih 20-an gitu kan. Jadi selagi kita punya potensi, selagi memang kita bisa, itu harus dimanfaatin. Bagus nih, bagus banget. Asli ini mah bagus banget. Terus kakak ini ngambil jurusan apa sih di kuliah? Aku itu di kuliah ambil manajemen. Oh, jadi nggak ambil keperawatan lagi? Enggak, jadi sekarang kan kerjanya di klinik gigi ya, di kesehatan juga gitu. Cuman mau kuliahnya itu ambil manajemen bisnis. Kenapa bisa banting setir gitu kak? Jadi kenapa ya? Jadi ini selama kita pas masuk sekolah itu kan pasti punya impiannya kayak, wah gue pengen jadi perawat yang profesional. Iya. Terus pas udah lulus sekolah mikirnya, aduh kuliah tuh ternyata belum ada uangnya nih gitu kan. Itu sempat frustasi juga sih karena nggak langsung lanjut kuliah. Cuman di situ nggak dijadiin dari SMK alasan. kerja dulu gitu? Langsung kerja. Mungkin staf yang di Telekomunikasi juga tahu gitu ya. Tapi beruntung sih ya sekarang, maksudnya dibilang lulusan yang baru gitu, maksudnya masih muda udah jadi kepala klinik gitu. Ya, itu ceritanya juga nggak mudah. Jadi apa yang kita dapat sekarang itu pasti di belakang-belakangnya ada cerita yang sangat butuh perjuangan juga. Pasti Gitu. sih. Betul. Ini tuh memotivasi banget ya buat aku sendiri dan buat teman-teman aku yang di rumah. Ya. Nah, boleh dibagi gak sih kak berbagi tips gitu, gimana caranya? Oke, untuk tipsnya setiap orang itu punya target dan setiap orang juga itu punya potensi, dan setiap target itu belum tentu kita bisa dapat saat itu juga. Ketika memang udah kita pegang target itu, cuman ternyata ada hal yang kita prioritaskan yang lain gitu kan. Misalnya, oh ini belum jodoh nih ke sini gitu. Ada Targetnya skala belum, prioritas gitu. iya ada skala prioritasnya, dan ketika memang kita gagal itu jangan sedih, jangan putus asa, pasti ada jalan lain gitu. Ada hal yang lebih baik dibanding itu. Ada aja deh pokoknya. Tuh, dengerin ya. Terus nih, kan aku pribadi suka kayak gimana ya, ngeluh gitu. Terus teman-teman aku juga yang di rumah banyak banget yang ngeluh gitu, kayak ih padahal uji komnya belum, tapi ngeluhnya dari sekarang gitu. Nah, itu tips buat penyemangat diri sendiri gitu. Bagi Oke. kakak gimana? Untuk yang mau uji kom, sama aku pun sebelumnya tuh ngeluh capek, udah buku saku aja, yang namanya buku saku terus kecil ya, ini tebal banget Masya Allah gitu kan. Dan itu dipakai stres duluan, jadi setiap emang yang belum kamu rasain tuh jangan dipakai stres duluan. Harus benar-benar cari temen yang bisa motivasi juga. Jangan sampai nanti kita ketemu sama temen yang sama-sama ngeluh, udah deh gitu kan, ambiar ya. Iya, udah nggak bakal bener itu sekolahnya. Iya, jadi kalian harus fokus ke materi atau teori prakteknya itu ya. Jadi harus sering latihan, terus sama guru pembimbingnya juga kita harus sering komunikasi, jangan dijadikan beban, dijalanin dulu. Semuanya itu dijalanin dulu. Tuh ya, semua itu dijalani karena mau gak mau kita harus terus maju gitu, terus menjalani Betul. semua kegiatan kita. Ya, uji kom itu nggak seserem yang kita bayangin kok pas udah dijalanin. Pas udah jalan kayak, oh ternyata gini gitu kan. Oh ternyata gini, susah ya gitu maksudnya. Nah itu maksudnya ya. Nah, terakhir nih, kan pasti banyak adik-adik yang di rumah nih, adik-adik aku gitu kan, dari SMP yang mau lanjut ke SMK. Nah terus banyak juga yang bingung, karena aku juga dulu bingung banget gitu, mau sekolah kemana ya, lanjut kemana gitu. Nah, testimoni kakak nih sebagai alumni SMK Telekomedika gimana?
Oke. Testimoni aku selama aku sekolah di sini ya. Jadi kenapa dipilihnya SMK itu karena aku pengen bisa dibilang langsung kerja terus sambil kuliah juga gitu. Lebih gampang peluang buat kerjanya ya? Ya, karena memang banyak prakteknya. Apalagi di SMK Telekomedika ini kita difasilitasin lab yang memang mensupport kita banget. Jadi buat adik-adik kelas yang masih bingung mau pilih sekolah di mana, yang Langsung bisa aja langsung ya? kerja, langsung aja ke Langsung sini. aja daftar ke sini. Ke SMK Telekomedika karena memang di sini aja kita bisa ngelihat bahwa potensinya itu besar. Kerjasama kita juga udah banyak Udah banyak banget. dan lulusan alumni seangkatan aku pun banyak yang kerja di rumah sakit dan semuanya itu di passionnya masing-masing. Udah banyak yang sukses lah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Iya, maksudnya tuh ada pekerjaan gitu. Ya. Oke Kak, makasih banget loh ya udah bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan Kakak nih untuk hari ini. Ya. Ada ini gak sih Kak, close statement buat yang lainnya gitu? Kayak ini ada pesan buat adik-adik aja kali ya. Iya. Jadi setiap orang itu punya impian dan setiap orang itu punya target. Tapi nggak semua orang juga punya kesempatan gitu. Untuk adik-adik semua, sekarang kita lagi di fase dimana kita bisa sekolah, bisa cari ilmu. Jadi kita harus benar-benar manfaatin waktu. Bagi orang yang pengen maju, itu kita harus bisa maju. Dan bagi orang yang memang lagi males, ya udah ikutin aja gitu ya. Itu akan diam di posisi itu aja gitu. Jadi buat semua adik-adik harus semangat belajar, manfaatin waktu yang ada dan kesempatan yang ada. Ini aduh asik banget nih, didengar telinga tuh enak sekali gitu kan kata-katanya tuh. Oh iya Kak, sebelum closing nih, boleh tahu dong Instagram Kakak apa? Siapa tahu ada yang cowok yang mau naksir gitu kan. Ya ampun. Oke, Instagram aku itu @sholillah_. Holilahnya nggak pakai K ya. Jangan lupa di follow ya. Pokoknya setelah kalian nonton video ini, kalian wajib follow. Oke? Jangan lupa Instagram aku juga @kemala_archmm. Oke? Makasih. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah nonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke Instagram atau sosial media kalian masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tonton terus YouTube channel SMK Kesehatan Telekomedika. Dadah!